Malam, perkenalkan nama saya Patar Pandiangan. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan dengan judul Tugas Makalah Ekonomi Teknik, Analisis Kelayakan Investasi atas Rencana Penambahan Aktiva Tetap. Studi kasus pada PT Pelabuhan Indonesia 3, Persero, Cabang Tanjung Perak Terminal Nilam. Latar belakang, seiring dengan meningkatnya volume perdagangan antar wilayah, kebutuhan terhadap pelayanan pelabuhan sebagai sarana mobilisasi barang semakin meningkat secara signifikan. Pelabuhan juga merupakan sektor jasa penunjang transportasi. Permintaan sektor transportasi dan sektor jasa penunjang transportasi disebut sebagai permintaan turunan. Kegiatan dari sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur mempengaruhi sektor perdagangan yang akhirnya akan menciptakan permintaan terhadap sektor transportasi dan sektor penunjang jasa transportasi sebagai media logistik untuk pengiriman barang. Seiring dengan meningkatnya volume perdagangan antar wilayah, kebutuhan terhadap pelayanan pelabuhan sebagai sarana mobilisasi barang semakin meningkat secara signifikan. Pelabuhan juga merupakan sektor jasa penunjang transportasi. Permintaan sektor transportasi dan akhirnya akan menciptakan permintaan terhadap sektor transportasi dan sektor penunjang jasa transportasi sebagai media logistik untuk pengiriman barang. Menurut laporan World Economic Forum 2016, Indonesia menduduki peringkat 41 pada peringkat daya saing ekonomi dunia dengan skor total 4,52. Penilaian peringkat daya saing ekonomi melibatkan 138 negara dan terdapat 12 pilar indikator penilaian. Salah satu pilar infrastruktur Indonesia menduduki ranking 60 dengan skor 4,24. Penilaian kualitas infrastruktur ini mencakup beberapa indikator, salah satunya yaitu kualitas pelabuhan. Sebagai sarana penunjang perdagangan yang penting, skor kualitas pelabuhan Indonesia hanya memiliki skor 3,9, rentang 1-7. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelabuhan di Indonesia masih kalah dengan kualitas transportasi udara. Pada kenyataannya, hampir 99% kegiatan perdagangan dan ekspor-impor Indonesia dilakukan melalui transportasi laut. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis kelayakan investasi atas rencana penambahan aktiva tetap di PT Pelindo 3, Cabang Tanjung Perak Terminal Nilam. Yang kedua, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian kelayakan investasi? Yang ketiga, apakah investasi tersebut layak dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan keuangan? Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi. Bagi akademisi yaitu menambah literatur yang membahas tentang analisis kelayakan investasi, menggunakan metode capital budgeting dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan teori investasi pada kasus nyata. Yang kedua, bagi praktisi bisnis dan manajemen keuangan, yaitu memberikan gambaran praktis mengenai proses evaluasi investasi aktiva tetap menggunakan metode capital budgeting yang dapat diterapkan pada perusahaan lain dengan kasus serupa. Yang ketiga, bagi perusahaan, yaitu memberikan referensi bagi PT Pelabuhan Indonesia 3, Persero Cabang Tanjung Perak Terminal Nilam dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat, khususnya pada investasi aktiva tetap mesin kontainer crane, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis kelayakan investasi atas rencana penambahan aktiva tetap di PT Pelindo 3 Cabang Tanjung Perak Terminal Nilam. Yang kedua, untuk memberikan rekomendasi mengenai kelayakan investasi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Sistematika penulisannya yaitu makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab yang pertama yaitu pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Yang kedua, landasan teori, membahas teori-teori terkait analisis capital budgeting, metode NPV, IRR, dan payback period, serta konsep-konsep dasar dalam investasi aktiva tetap.
Dan pada bab 3 metodologi penelitian menguraikan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan cara analisis data yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi. Pada bab 4, hasil dan pembahasan menyajikan hasil analisis capital budgeting dengan menggunakan metode NPV, IRR, dan payback period, serta pembahasan dari hasil yang diperoleh. Dan terakhir pada bab kelima yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi bagi PT Pelindo 3 terkait rencana investasi mesin produksi. Perkenalkan, nama saya Samro Matanari, NPM 221 502 1097. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu apa itu investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan penting yang memerlukan biaya besar dan berdampak pada jangka waktu terhadap kelanjutan usaha. Oleh karena itu, analisis yang sistematis dan rasional sangat dibutuhkan sebelum kegiatan direalisasikan. Berinvestasi dan membentuk properti memiliki tujuan berbeda-beda pada setiap orang yang melakukannya. Tujuan yang pertama adalah investasi dilakukan dalam jangka waktu pendek atau investasi dijual kembali kepada pihak lain. Tujuan yang kedua adalah investasi dilakukan dalam jangka waktu panjang yang bertujuan untuk dimiliki kemudian disewakan. Selain investasi tersebut dapat dihindarkan. Di samping pengeluaran, investasi akan menghasilkan sejumlah keuntungan atau manfaat dalam bentuk penjualan-penjualan produk benda, jasa, atau penyewaan fasilitas. Tujuan utama investasi adalah mendapatkan berbagai manfaat yang cukup layak di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan, keuangan, dan non-keuangan, atau kombinasi dari keduanya. Manfaat keuangan misalnya laba atau keuntungan dari hasil penjualan-penjualan produk maupun penyewaan fasilitas. Manfaat non-keuangan atau kombinasi dari keduanya, misalnya penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan ekspor, subsidi impor, atau pendagangan bahan baku dalam negeri yang berlimpah. Dalam melakukan investasi modal pada suatu proyek diperlukan analisis yang bertujuan mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari investasi, menghindari pemborosan, melakukan pilihan terhadap peluang investasi yang ada, sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan, dan menentukan prioritas investasi. Bahwa untuk menyusun berbagai peluang investasi, telah dikembangkan suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu proyek, yaitu metode kriteria investasi. Suatu proyek dikatakan investasi minimum yang secara ekonomis dan teknik layak dilaksanakan. Kemudian, apa itu investasi proyek? Investasi proyek adalah upaya memasukkan modal untuk menanamkan faktor-faktor produksi yang terbatas pada suatu proyek tertentu, pada suatu lokasi tertentu, pada suatu periode waktu tertentu, baik jangka sedang maupun jangka panjang. Secara etimologis, investasi adalah menanamkan sejumlah dana atau modal pada suatu usaha atau proyek dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Investasi atau belanja modal merupakan sebuah bentuk persetujuan untuk menggunakan sejumlah uang dalam empat jumlah tertentu pada masa sekarang. Agar perusahaan mendapatkan manfaat di kemudian hari, baik setahun dan tahun berikutnya. Menurut Dadang, pada 2018, investasi adalah menanamkan uang atau menanamkan biaya untuk pembuatan jalan, melakukan pembelian bangunan, perangkat, bahan dasar, perorganisasian uang tunai, dan pengembangannya. Sebuah proyek diperlukan suatu perencanaan investasi agar bisa mengetahui kelayakan apakah proyek itu akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Studi kelayakan investasi tetap diperlukan sekalipun proyek yang direncanakan sudah sering atau pernah dibangun. Pembangunan suatu proyek pasti memerlukan suatu dana yang cukup besar. Dikarenakan alasan tersebut, kita tidak boleh mengambil keputusan berisiko hanya dari kira-kira semata. Apabila jarak di antara masa penerapan permodalan dan masa pembaruan permodalan semakin jauh, maka semakin banyak juga konsekuensi. Investasi proyek adalah upaya menanamkan faktor produksi langka pada proyek tertentu, baru atau perluasan, pada lokasi tertentu, dalam jangka waktu menengah atau panjang. Faktor produksi langka itu dapat berbentuk dana, kekayaan alam, tenaga, tenaga terampil, dan teknologi tingkat media atau tingkat tinggi. Investasi proyek adalah upaya menanamkan faktor produksi langka pada proyek tertentu, baru atau perluasan pada lokasi tertentu,
dalam jangka waktu yang tertentu, menengah, atau panjang. Faktor produksi langka ini dapat berbentuk dana kelayakan alam, natural, reservoirs, tenaga ahli dan tenaga terampil, teknologi tingkat media atau tingkat tinggi. Kemudian, apa itu aktiva tetap? Menurut Barituan, pada tahun 2010, aktiva tetap atau yang disebut juga dengan aktiva berwujud adalah aktiva-aktiva yang sifatnya relatif permanen dalam jangka waktu yang cukup lama, yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK tahun 2011 nomor 16 yaitu aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya aktiva tetap adalah harta berwujud yang siap digunakan maupun dibangun terlebih dahulu, yang kemudian digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional secara terus-menerus, yang nantinya diharapkan memberi manfaat bagi perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian penggolongan aktiva tetap. Menurut Barituan, aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dapat digolongkan menjadi yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan. Kemudian aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva sejenis. Misalnya mesin, bangunan, alat, kendaraan, dan lain-lain. Lalu aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis. Misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain. Kemudian capital budgeting atau penganggaran modal. Menurut Hanapi pada 2016 menyatakan bahwa capital budgeting disebut sebagai kegiatan evaluasi layak tidaknya suatu usulan investasi. Sedangkan menurut Empu Bolon 2013, penganggaran modal adalah suatu proses pengambilan keputusan jangka panjang dalam penanaman modal atau investasi. Metode penilaian capital budgeting yaitu perhitungan average rate of return didasarkan atas jumlah keuntungan bersih sesudah pajak yang tampak dalam laporan rugi dan laba. Pengukuran dengan teknik rate of return ini sering pula disebut dengan istilah accounting rate of return. Kemudian metode payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutupi inisial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan proyek tersebut. Jika aliran kas tidak sama, maka harus dicari satu persatu, yakni dengan cara menggunakan total investasi dengan cash flow-nya sampai diperoleh hasil total investasi sama dengan cash flow pada tahun tertentu. Kemudian metode net present value. Metode net present value adalah metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Present value of proceed baik dari operational cash flow maupun dari terminal cash flow pada masa yang akan datang selama investasi. Kemudian metode Profitability Index. Menurut Samsudin pada 2011, metode Profitability Index bisa disebut dengan istilah B per C ratio. Pendekatan ini hampir sama dengan metode NPV, hanya saja PI mengukur perhiasan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan, sedangkan teknik perhitungan PI adalah sebagai berikut. Kemudian metode indeks. Menurut Samsudin pada 2011, metode Profit Index bisa disebut dengan istilah. Kemudian depresiasi. Menurut Ibrahim, dana penyusutan adalah biaya yang dibebankan pada konsumen. Perhitungan pokok produksi. Sedangkan menurut Barituan, depresiasi adalah sebagian dari harga peroleh aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa depresiasi adalah salah satu komponen biaya tetap yang timbul dikarenakan pemakaian aktiva tetap yang dialokasikan menjadi biaya pada setiap periode akuntansi dan dibebankan kepada konsumen. Kemudian, metode garis lurus atau straight line method.
Metode ini digunakan jika nilai depresiasi dari tahun ke tahun adalah sama. Kemudian, metode jam jasa. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva terutama mesin akan lebih cepat rusak apabila digunakan sepenuhnya atau full time dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya. Kemudian metode hasil produksi. Menurut Barituan, metode ini umur kegunaan aktiva ditakis dalam satuan jumlah unit hasil produksi atau depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah unit hasil produksi. Perkenalkan, nama saya Lanti Pandasro Kurning, NPM 2215 021 089. Saya akan melanjut slide berikutnya. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data. Sumber data pada penelitian yang diperoleh adalah data primer seperti informasi mengenai perusahaan, jenis, jasa, atau produk yang dihasilkan. Selain itu, menggunakan sumber data sekunder berupa struktur organisasi, data permintaan penjualan dan laporan keuangan neraca unit tahun 2013-15, dan laporan laba rugi tahun 2013-2015. Teknik analisis data. 1. Menganalisis investasi aktiva tetap pada PT Pelabuhan Indonesia Persero, cabang Tanjung Perak Terminal Nilam yang meliputi A. Analisis kebutuhan kontainer kren untuk proses bongkar muat barang. B. Jumlah investasi awal atau initial investment yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan aktiva tetap. C. Perhitungan biaya depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. D. Perhitungan biaya modal dengan menggunakan metode Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Perhitungan estimasi permintaan dengan metode trend linear. Y sama dengan A tambah GX. Perhitungan estimasi pendapatan dan biaya untuk mendapatkan estimasi earning after tax. Perhitungan estimasi cash inflow. Perhitungan estimasi instrumental cash flow. 1. Penilaian kelayakan investasi aktiva pada PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero dengan menggunakan metode A. Metode Frank Rate of Return atau ARR. Rumus ARR. ARR sama dengan Average After Tax per Average Investment kali 100%. B. Metode Payback Period atau PP. Payback Period sama dengan N tambah A kurang B per C kurang B kali 100%. C. Metode Net Present Value atau NPV. Present Value Cash Flow kurang Present Value Investment. D. Metode Probability Index atau PI. PI sama dengan Present Value Cash Flow per Present Value Investment. Hasil dan pembahasan. 1. Metode Reference Rate of Return. Metode ini mengukur tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari suatu investasi untuk menentukan layak atau tidaknya rencana investasi. Hasil dari IRR akan dibandingkan dengan biaya modal perusahaan atau COC. ARR dapat dihasilkan dengan perhitungan dengan cara membandingkan average earning after tax dengan average investment. ARR sama dengan 72 miliar per 45 miliar kali 100 sama dengan 160%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas nilai ARR sebesar 160%, yang artinya investasi layak untuk dilaksanakan karena nilai ARR dari COC, nilai COC yaitu sebesar 9,756%. Metode payback period. Payback period merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu investasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang digunakan untuk menutup kembali pengeluaran initial investment dengan menggunakan cash inflow yang telah dihasilkan. Perkenalkan, nama saya Sony Revaldo, NPM 2255021023. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, payback period atau masa pengembalian modal investasi yaitu sebesar 1 tahun 4 bulan 28 hari. Ini berarti menunjukkan investasi yang direncanakan layak untuk dilaksanakan karena masa pengembalian lebih cepat dibanding umur ekonomis investasi, yaitu sebesar 20 tahun. Yang pertama, itu ada metode Net Present Value. Metode Net Present Value adalah metode penilaian sebuah investasi yang akan dilakukan dengan menitik beratkan nilai sekarang atau present value. Pengeluaran disebanding dengan nilai penerimaan sekarang. Dalam perhitungan ini digunakan diskon faktor sebesar 9,756% yang diperoleh dari biaya modal atau cost of capital. Nah, NPV dapat dikatakan layak jika NPV lebih besar dari 0. Perhitungan di atas menunjukkan hasil NPV yaitu sebesar 582, 120, 480, 393. Dari hasil tersebut, maka investasi yang akan dilakukan layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, yang keempat, metode Profitability Index. Metode Profitability Index ini disebut dengan benefit atau cost ratio. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur present value untuk setiap rupiah yang digunakan. Rumus yang digunakan pada rasio yaitu present value cash inflow dan present value initial investment. Dari perhitungan yang dilakukan mendapatkan hasil sebesar 7,47. Nilai tersebut dapat dikatakan layak karena nilai profitability index lebih besar dari 1. Yang kelima, itu ada metode internal rate of return, yang merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value cash inflow dengan jumlah initial investment dari kelayakan investasi yang sedang dinilai. Ini dilakukan dengan trial and error sampai pada akhirnya diperoleh tingkat diskon yang menyebabkan NPV tersebut dan negatif. Pada diskon rate 80% dan 81% diperoleh NPV bernilai positif dan negatif. Sehingga proses trial dan error dilanjutkan dengan interpolasi untuk mendapatkan IRR yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Tabel 1 perhitungan interpolasi. Nah, dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai IRR yaitu sebesar 80,012%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan cost of capital yang sebanyak 9,756%. Sehingga rencana investasi penambahan aktiva tetap berupa container crane dapat dikatakan layak. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang digunakan mengenai analisis kelayakan investasi aktif tetap yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Persero cabang Tanjung Perak Terminal Nilam yang disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, investasi yang akan dilakukan yaitu berupa 1 unit container crane dengan nilai initial investment 90 sekian. Sumber dana yang digunakan berasal dari 2 sumber dana yaitu dengan proporsi 10% modal sendiri dan 90% pinjaman dari bank. Bunga yang diberikan sebesar 9% per tahun dari total pinjaman bank, yaitu jangka waktunya adalah 8 tahun. Yang kedua, berdasarkan kriteria penilaian kelayakan investasi dengan menggunakan teknik capital bidding, investasi aktiva tetap akan dilakukan dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Yang pertama itu ada Average Rate of Return atau ARR. Perhitungan yang dilakukan oleh ARR sebesar 160% yang berarti lebih besar dari biaya modal atau cost of capital atau COC yang sebesar 9,756%. Ini menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena telah memenuhi syarat ARR.
Yang kedua itu ada payback period atau PP. Perhitungan di atas diketahui bahwa payback period selama 1 tahun, 4 bulan, 28 hari yang berarti lebih cepat dibanding dengan umur ekonomis kontrainer crane yaitu selama 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa usulan investasi dikatakan layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga itu ada net present value atau NPV. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh NPV sebesar 582.124.80.393 yang berarti bernilai positif atau lebih dari 0. Ini menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Yang keempat yaitu Profitability Index atau PI. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai PI sebesar 7,47 yang berarti lebih besar sama dengan 1 dan menunjukkan bahwa investasi ini layak untuk dilaksanakan. Yang kelima, itu ada Internal Rate of Return atau IRR. Dari perhitungan di atas, diperoleh IRR sebesar 80,012%. Nilai ini besar jika dibandingkan dengan cost of capital. Ini menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Dan ada saran yang dapat diberikan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan saran kepada Pelabuhan Indonesia 3 Persero cabang Tanjung Perak yang nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan menjalankan aktivitas perusahaan. Yang pertama, dalam melakukan rencana investasi aktiva tetap, sebaiknya lebih dilakukan sesuai rencana dan hasil analisis yang telah digunakan agar tujuan dari adanya investasi aktiva tetap tersebut yang berupa peningkatan laba dan dapat dicapai dengan baik. Yang kedua, setelah dilakukannya investasi tersebut, perusahaan hendaknya memberikan pelatihan kepada operator dan karyawan yang ikut terlibat dalam pengoperasian kontainer crane, terutama cara penggunaan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Karena kontainer crane yang baru memiliki teknologi yang berbeda dengan kontainer crane yang lama. Kontainer crane yang baru merupakan tenaga listrik dan dapat lebih berpengaruh terhadap keramahan lingkungan. Yang ketiga, perusahaan sebaiknya lebih mempersiapkan manajemen yang baik perihal produksi bongkar muat barang, sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik, tidak adanya antrian panjang untuk produksi, bongkar muat, dan agar tidak terjadinya penumpukan peti kemas. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.